وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari yang berbahagia ini biiznillah ta'ala dan taufik darinya, kita akan membahas beberapa perkara atau dosa yang pelakunya mendapatkan laknat sesuai dengan apa yang terwiridkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan semua dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kita akan membahas dua kalimat atau mungkin sekitar tiga hal atau lebih. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa la'ana man ghayyara manaral ardi wa hiya a'lamuha wa hududuha. Rasulullah SAW melaknat orang yang mengubah tanda batasan tanah, palangnya dan batasannya. Kemudian wa la'ana man la'ana walidayhi. Rasulullah SAW melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan yarmihi bisahm. Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran panah atau lemparan senjata dan semisal itu. Ini tiga hal, dan kita akan menyebutkan hadis yang menjadi dasar perkataan Ibnu Qayyim ini rahimahullah, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu maksudnya untuk kesyirikan. Dia menyembelih untuk penunggu tempat tertentu, atau dia menyembelih untuk membuat sesajen yang akan ditaruh di tempat tertentu dari tempat-tempat yang disinyalir banyak penghuninya atau keramat dan semisalnya. Dari dzabah li ghairillah, atau termasuk juga ini dzabah li ghairillah, menyembelih kepada untuk selain Allah, yaitu menyembelih sesuatu di hadapan raja atau orang terhormat dalam rangka mengagungkannya, maka ini termasuk dzabah li ghairillah dan mendapatkan laknat. Walaupun yang disembelih itu hanya sebatas ayam. Dan termasuk dzabah li ghairillah ketika dukun mensyaratkan untuk pasiennya mendatangkan ayam cemani dan menyembelihnya sebagai syarat.
ya selain dari mahar, maka ini termasuk dzabah li ghairillah, dan ini terlaknat. Jazakallah. Dan ini terlaknat semuanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'anallahu man awa muhditha. Ini juga ada merupakan laknat dari Allah Subhanahu wa taala orang yang awa muhditha, yaitu yang melindungi muhdits. Muhdits ini orang yang berbuat atau berkelakuan buruk dan jinayah. Jinayah itu kalau di bahasa kita pidana, dan pidana di sini bisa pidana dari segi keduniaan, juga bisa pidana dari segi keagamaan. Ya, wala'anallahu man awa muhditha, orang yang membackingi, melindungi muhdits. Dikatakan oleh para ulama, wal muhdithu huwa man jana ala ghairihi jinayatan. Muhdits adalah orang yang melakukan tindakan pidana terhadap selainnya dengan suatu tindak pidana. Ya. Dan di sini jinayah, apakah jinayah di sini dikembalikan kepada peraturan syar'i atau dikembalikan kepada undang-undang negara dan semisalnya? Maka pada asalnya jinayah itu harus dikembalikan kepada bagaimana peraturan syariat dalam fikihnya. Apa-apa yang disebutkan jinayah dalam syariat, ya, seperti mencuri lebih dari 1/4 dinar, maka ini termasuk jinayah. Kemudian zina, dengan sebutan zina secara fikih yaitu masuknya zakar ke kemaluan perempuan, atau termasuk juga masalah homoseksual dengan batasan, mohon maaf, masuknya zakar ke dubur lawannya atau temannya. Ini termasuk jinayah, dan lain-lain dari bentuk-bentuk jinayah, atau merusak properti orang lain tanpa hak, dan seterusnya. Pokoknya kalau sudah terbukti sebagai bersalah dan berhak mendapatkan hukuman, maka dilarang untuk membackingi orang seperti ini. Nah, itu tadi muhdits, yaitu manjana ala ghairihi jinayatan, yaitu melakukan suatu tindak pidana pada orang lainnya. Fahamahu insanun wa mana'a ahadan an yata'arrada lahu bistifa'il haqqi minhu. Kemudian ada orang yang melindunginya, baik dia dari sisi pengacara, atau dia dari sisi hakim, atau mungkin ketua RT, ketua lingkungan, ketua paguyuban, dan seterusnya. Siapapun itu yang melindungi orang yang jahat dari apa? Dari istifa'ul haq, dari pemenuhan hak. Di sini bedakan antara melindungi orang dari segi kehormatannya, atau dari segi jangan sampai dia dihukum lebih dari kadarnya. Itu beda, itu mungkin bisa melindungi itu. Ya, misalnya ada seseorang tertuduh maling, kemudian mulai diamuk massa. Tentu maling ini jinayah, pidana. Perbuatan mencuri pidana. Dan apalagi kalau yang dicuri itu barang yang memang mungkin bagi kita mahal, ya, di atas 500.000 dan seterusnya. Tapi karena kalau sudah diamuk massa itu hukumnya lebih dari rimba kadang-kadang. Nah, kemudian kita membackup dan melindungi orang pencuri ini, malah justru kita dapat pahala. Bukan dari segi kita melindungi pencurian dia, bukan. Tapi kita melindungi dia dan juga orang-orang yang sedang ngamuk. Kita melindungi dia, pencuri ini, dari segi kehormatannya sebagai seseorang yang punya hak untuk tidak dihukum lebih dari kejahatannya. Dan juga kita melindungi orang-orang
yang mengamuk ini dari berbuat zalim, maka wajib ada yang melindunginya. Masih terus teringat di benak Ana tahun 2018 atau sekitarnya, di Bekasi ini ada seseorang tertuding mencuri ampli masjid. Ini baru tertuduh loh, mencuri ampli masjid, dan dia memang orang yang memang tukang ampli dan semisal suka masang-masang. Dia tertuduh mencuri itu, kemudian tiba-tiba ada yang memprovokasi supaya dibantai orang ini, dan sampai endingnya itu dia, pemuda ini, bukan pemuda, mungkin usia 30-an, itu sampai dibakar di pinggir jalan. Di Bekasi ini ada 2018 atau sekitar itu. Dibakar di pinggir jalan orang ini. Hanya karena apa? Mencuri ampli masjid. Betul, kalau misal ini baru muttaham, baru tertuduh, bukan orang yang terbukti betul-betul, baru tertuduh, tapi karena provokasi beberapa orang sampai ada yang teriak bensin, mana bensin gitu. Ya akhirnya kemudian kan emosi manusia ketika itu pada terbakar, akhirnya dibakarlah dia di pinggir jalan, divideoin sama orang-orang. Subhanallah, sebeginikah gitu. Dan kenapa nggak ada yang membackup kemudian melindunginya? Karena orang yang melindungi bukan pahlawan kesiangan, bukan. Karena orang ini masih punya hak hidup, dan tidak boleh seseorang menghukum dan memvonis suatu tindak pidana atau kejahatan kecuali hakim. Maksudnya kalau misalnya kita pakai hukum KRT atau pakai hukum kita sendiri, maka semua akan punya pendapat. Bakarlah, siram inilah, pukulin aja lah, dan seterusnya, lempar pakai batu, dirajam dan seterusnya. Padahal dia mungkin mencuri suatu hal yang mungkin dia mencuri itu karena betul-betul syiddatul faqr dan ju', yaitu sangat-sangat sangat miskin dan juga sedang lapar. Makanya sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya orang yang sedang kalap dan kelaparan itu bisa saja vonis hukuman had buat pencuriannya itu dinonaktifkan, karena diberi uzur akan fikirannya dan subhatnya dan kelaparannya, itu bisa dimaafkan oleh hakim. Ya, tetapi ini boro-boro, ya, orang yang nyuruh bakar pun boleh jadi dia juga maling sebenarnya. Belum tentu juga dia orang yang clean, bersih. Seandainya hati-hati orang ini bersih, nggak apakah mereka melakukan hal seperti ini. Walaupun kalau dimaafin terus, ya jadinya ngelunjak rata-rata ya. Kayak misalnya ikhwan kita tuh mungkin terlalu bersih hatinya jemaah. Ada di suatu masjid di Bekasi, di Keranggan, itu pencurian maling motor berkali-kali. Tapi karena nggak mau mengamuk apa nggak mau main hakim sendiri, akhirnya langsung diserahkan aja langsung ke polisi, diserahkan langsung gitu. Jadi nggak pernah dipukul. Jadi maling tuh, wah ini favorit place gitu Pak Temaring. Ini tempat yang favorit ini, karena kalau kita ketangkap pun nggak bakal kita dipukulin sama massa, karena mereka masya Allah gitu. Mereka baik-baik orangnya, tapi kita curi aja motornya, ya. Bahkan sampai pernah nggak dipukulin sama sekali, di backup, dilindungi supaya tidak dihukum oleh masyarakat. Dilaporkan ke polisi, namun justru malah dari pihak keluarga maling ini lebih ngotot daripada para pelapor. Ya, subhanallah. Ya, di negeri ini ya luar biasa ya. Tapi ala kulli hal, di sini kalau kita membackup atau melindungi seseorang yang melakukan kejahatan pidana dan dikhawatirkan orang ini akan terkena hukuman yang lebih dari kejahatannya, maka itu boleh. Maka itu boleh dari segi apa tadi? Yaitu jangan sampai dia dikurangi haknya. Kalau dia dipidanakan, boleh jadi ini lebih besar lagi nanti kerugiannya, padahal dia tidak semestinya diperlakukan seperti itu. Ya. Adapun kalau misalnya melindungi seseorang yang melakukan tindakan kejahatan supaya tidak istifaul haq, yaitu tidak memenuhi hak orang yang dijahati, maka ini yang dimaksud la'anallahu man awa muhditha. Allah Ta'ala melaknat orang yang melindungi muhdits, melindungi pelaku kejahatan. Ya. Jadi misalnya melindungi pencuri, melindungi koruptor, udah jelas dia tahu nih
dilindungi koruptor ini, baik dia seorang pengacara atau bahkan dia seorang hakim, atau dia mungkin polisi, atau mungkin levelnya mungkin level RT misalnya, atau mungkin dia ustadz, ya, membela penjahat ini, membela pencuri ini, membela orang yang korupsi ini, dan dibela supaya apa? Supaya hak orang yang dikorupsi, hak orang yang dicuri hartanya dan barangnya itu tidak dikembalikan. Maka ini termasuk yang dilaknat. Dan kata para ulama dalam masalah awam muhdits ini, wa yadkhulu fihi aidha man jana 'ala ad-din. Termasuk juga di dalam masalah muhdits ihdaats ini yaitu man jana 'ala ad-din, yaitu orang yang melakukan jinayah, kepidanaan dari segi keagamaan. Apa maksudnya? Yaitu bi fi'li al-bid'il muhditsah. Al-bid'il muhdatsah atau bisa juga al-muhditsah. Fayahmi, dengan yaitu orang yang melakukan tindakan pidana keagamaan dengan melakukan kebid'ahan, dengan melakukan kebid'ahan dalam beragama, kemudian di backup, dijaga orang-orang ini. Orang ini memproklamirkan misalnya propaganda liberalisme misalnya, atau pluralisme, semua agama sama. Kemudian hal-hal seperti ini di backup. Wa yumakkinul mubtadi'u min nasri bid'atihi min ghairi an yata'arrada lahu ahadun bit-ta'dibi aw as-saddi 'an bid'atihi. Kemudian hal ini membuat apa? Orang pelaku bid'ah atau penyebar bid'ah ini semakin kuat menyebar kebid'ahannya tanpa ada yang mampu untuk mencegahnya atau memberi pelajaran atau menutupi kebid'ahannya, nggak mampu karena di backup oleh orang-orang ini. Termasuk donatur-donatur untuk mempromosikan dai-dai, membantu dai-dai untuk menyebarkan kebid'ahan mereka. Ya, dai-dai yang menyebarkan kebid'ahan, atau dai-dai liberal, dai-dai pluralis, dai-dai feminis, da'iyah feminis dan semisalnya yang anti dengan syariat Allah dan memberikan syubhat di kepala kaum muslimin. Maka yang seperti ini, siapa yang membackup dari donatur, termasuk juga DKM dan siapapun, tokoh atau siapapun, maka mereka semua mendapatkan laknat karena melindungi muhdits, melindungi pegiat dan promotor bid'ah. Ya, dalam beragama. Mungkin di dunia itu tidak jelek nama-nama orang ini, bahkan dianggap sebagai pembaharu agama, dianggap sebagai angin segar untuk orang-orang toleran dan semisalnya. Tetapi di sisi Allah ini semua mendapatkan laknat, baik pegiatnya maupun pembackupnya. Maka dalam beragama jinayah itu ada, yaitu ketika seseorang memproklamirkan kebid'ahan sehingga meracuni akidah dan juga amaliyah manusia atau kaum muslimin. Sekarang ini bisnis kuburan keramat, ya, bisnis gelar dan ketokohan, keduniaan semua itu jemaah. Di zaman sekarang ini subhanallah, yang kalau kita lihat dakwah yang betul-betul murni, dai-dainya betul-betul memang pengen mengembalikan kita ke masyarakat kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid yang benar dan juga sunnah yang suci, itu mana gitu. Justru kebanyakan yang populer justru semuanya kembali kepada dunia. Semuanya kembali kepada dunia. Bahkan yang mengajak kepada tauhid pun itu juga bisa kembali kepada dunia, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hal ini jarang, ini bukan merekomendasi diri sendiri, bukan. Kita pun tetap manusia yang
betul-betul banyak ujian dan godaannya untuk masalah dunia ini dalam berdakwah. Ya. Jemaah itu awam. Mereka hanya menyimak. DKM dan panitia mengumpulkan uang dari jemaah untuk membiayai ustadz-ustadz yang diundang. Namun pengkhianatan dari sebagian dari bahkan banyak dari juru dakwah adalah tidak jujur dalam dakwahnya. Pertama, tidak jujur kepada Allah, itu urusan pribadi memang. Kalau itu urusan pribadi, tidak jujur kepada Allah, yaitu kurang ikhlas atau tidak ikhlas. Yang kedua, tidak jujur terhadap jemaah dalam menggelontorkan faedah-faedah dan hukum-hukum, dan menjilat pada selera masyarakat. Yang masyarakat pengennya begini diturutin. Apalagi kalau dai-dai ini sudah menyentuh ranah infotainment dan juga selebriti, itu luar biasa berat. Maka siapa yang mencari ladang dakwah di situ, maka kita kesulitan untuk husnudzon. Siapa yang mencari ladang dakwah di tempat seperti itu, maka kita kesulitan untuk husnudzon. Kesulitan, susah untuk husnudzon. Sebagaimana Nabi SAW melarang seseorang, apalagi yang lemah iman dan juga kepemimpinannya, untuk mencari imarah, yaitu kepemimpinan. Karena itu dunia seperti itu berat. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah larang betul-betul, jangan kamu cari hal seperti itu. Bahkan kata Nabi SAW kepada beliau radhiyallahu anhu, dan janganlah kamu menjadi hakim atas dua orang yang berselisih, wahai Abu Dzar. Kamu nggak bisa. Itu terang-terang beliau ngomong sama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kompetensinya Abu Dzar bukan di kepemimpinan. Bahkan dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan ke Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu itu seseorang yang pada dirimu ada sisi jahiliyahnya. Dari segi emosi belum mampu kamu. Maka jangan sekali-kali kamu jadi pemimpin atau hakim atas dua orang yang berselisih. Belum bisa kamu, gak bisa. Walaupun kemudian Abu Dzar pernah Rasulullah SAW utus untuk membawa hewan-hewan hasil zakat ke sebuah daerah terpencil di tanah Arab, Jazirah Arab. Nah, mungkin di situ bisa tuh Abu Dzar radhiyallahu anhu kompetensinya di situ. Tapi di kepemimpinan enggak. Artinya begini, kita enggak bisa begitu saja dengan mudahnya mencari tantangan dan keuntungan dengan membersihkan kandang singa yang lapar. Ya. Dan betapa sekarang ini semua orang butuh apa? Duit. Satu tuh. Itu betul, semua orang butuh duit. Ya. Duit itu bisa menjadi dunia dan bisa menjadi ladang akhirat. Bismillah. Dan kerap kali butuh duit dengan cara popularitas dulu. Dengan cara popularitas dulu. Nah, kadang cara populer zaman sekarang dengan cara pansos. Pansos itu manjat sosial. Ada orang berkasus, nimbrung kita supaya nama kita itu termaktub di daftar orang-orang yang bicara ketika fitnah, sehingga dikenal. Itu pansos sekarang tuh banyak, sekarang pansos banyak supaya channel YouTube-nya banyak yang subscribe, supaya ditonton banyak orang. Banyak yang pansos. Saya teringat kepada ada seseorang dai, subhanallah. Doakan semoga Allah berikan kita dan beliau hidayah, karena banyak kebaikannya sebenarnya. Yang mana ada seorang dai yang jelas-jelas
berkali-kali bahkan ya menistakan Al-Quran. Banyak jemaahnya Masya Allah, tapi menjelekkan Al-Quran, mengatakan lagu musik dan mengatakan surat pemusik dan semisalnya. Namun kemudian ada dai yang pansos, yaitu dai yang pansos ini dia sudah banyak subscribernya, tetapi di masa-masa fitnah seperti itu malah justru yang lebih dibeda oleh dai ini adalah si penista Al-Quran ini. Selfie bareng, diundang ke podcast atau diundang ke bertemu untuk diliput dan seterusnya. Ini pansos ini. Ini awam muhditha termasuk. Yaitu memframing seolah-olah orang ini gak ada salah. Dan yang salah adalah ahli tahdzir. Yang dikit-dikit membid'ahkan dan seterusnya. Ini subhanallah. Oke, karena Anda melihat dai ini ada banyak kebaikan, maka Anda doakan semoga dapat hidayah. Maksudnya dai ini, dai yang pansos ini dan juga teman Anda sebenarnya, semoga dapat hidayah. Ini termasuk awam muhditha. Antum nggak tahu, dan nggak perlu tahu juga siapa. Jangan cari tahu karena semoga nggak tahu. Ya, tapi ini ibrahnya adalah hal seperti ini termasuk awam muhditha. Membackup orang yang menghancurkan akidah, lebih pro kepada orang ini dibandingkan kecemburuan terhadap akidah kaum muslimin tentang Al-Quran yang dicabarkan. Maka ini juga termasuk apa? Dikhawatirkan mendapatkan apa? Laknat, karena ini termasuk awam muhditha. Dan tapi kita doakan semoga tidak. Semoga Allah maafkan, semoga diberi udzur, semoga Allah berhidayah. Karena bagaimanapun Anda lihat ini, beberapa teman ini mereka orang-orang baik sebenarnya. Hanya mungkin karena pernah disakiti, ya itu dia. Karena pernah disakiti. Kadang kita itu disakiti oleh satu pihak, kemudian kita selalu anti dengan pihak tersebut. Ya, gitu. Taib. Begitu juga dalam hadis ini, man awa muhdatsa. Muhditha bisa muhdatsa. Kalau muhdits itu adalah orang yang memproklamirkan dan memprakarsai bid'ah. Kalau muhdatsa adalah suatu bid'ah itu sendiri. Jadi dilaknat orang yang awa muhdatsa, yang menjaga kebid'ahan. Ya. Maka dikatakan fa idza radiya bil bid'ati wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkirha 'alaihi faqad awah. Maka jika dia ridha terhadap kebid'ahan dan mengikrarkan persetujuan pada pelakunya, tidak mengingkarinya, maka itu sama dengan menjaga dan melestarikan kebid'ahan. Maka ini mendapatkan apa? Laknat. Tapi saya cuman ini kok tanda tangan RT doang supaya acara ini dibolehin. Nah, ini bedakan. Menjadi ketua RT, ketua lingkungan atau ketua RW dan semisalnya, ini kadang si malakama ya. Kesana salah, kesini salah. Ini ada acara yang merupakan maksiat atau bid'ah. Enggak ditandatangani, desakannya kuat sekali. Tapi kalau ditandatangani, tak khawatir saya dapat laknat nih, karena termasuk awam muhdats, yaitu melindungi dan membackup serta melestarikan kebid'ahan dan maksiat. Serba salah. Ya, terus gimana dong wahai Pak RT? Hah? Gimana Pak RW? Pak RW mana? Hah? Susah Pak. Dangdut koplo misalnya, susah itu. Banyak yang suka. Bahkan Pak RT suka. Mohon maaf nih. Susah ya. Dan acara-acara lain. Ada tanda tangan itu. Di akhirat itu akan ada itu.
Gimana dong? Tapi kalau nggak diizinin, gimana? Udah tanda tangan, di akhirat bakal kelihatan itu tanda tangan dan akan ditampakkan itu perbuatan tanda tanganin dan juga amplopnya. Harta haram. Maksudnya di sini kan ya Mas sogokan untuk apa? Untuk apa? Perbuatan munkar dan rukuk dan semisal. Ini bisa kena ini makanya jadi penguasa tuh susah. Ini baru sebatas RT RW loh. Itu masih skalanya mikro loh. Kalau untuk skala negara ini masih mikro banget ini. Gimana dengan yang lebih tinggi? Lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, menteri dan seterusnya. Ya. Gimana tuh? Kalau misalnya membuat peraturan atau undang-undang atau peraturan minimal peraturan daerah yang di situ peraturan itu pro kepada kebid'ahan, itu juga akan ditanya di hari akhir. Berat loh. Ya. Berat. Makanya Nabi SAW itu mewanti-wanti para sahabat, hindari kekuasaan. Jangan minta kecuali kamu yang diminta, gitu loh. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, "Faman fa'ala dzalika faqad istahaqqa la'natallah." Maka barang siapa yang melakukan itu, membackup kebid'ahan, maka dia berhak mendapatkan laknat dari Allah. Maksudnya laknat ini mana? Kutukan. Jauh dari rahmat Allah. Jauh dari kasih sayang Allah untuk suatu masalah itu, gitu. Karena gini, jauh dari rahmat Allah kadang-kadang di suatu hal, tapi di hal lain antum tetap dapat kebaikan dari Allah. Ada seperti itu. Ya. Misalnya di satu hal aja, misal seseorang kena laknat gitu di satu hal, misalnya dia kena laknat di masalah ilmu misalnya. Tapi kalau misalnya di masalah dagang, Allah kasih dia rezeki dan keberkahan, itu mungkin bisa seseorang tergabung dalam kehidupannya itu terakumulasi, ada sisi dilaknat tapi ada sisi dirahmat juga. Bisa. Mungkin. Ya, mungkin. Ya. Contoh misal na'udzubillah min dzalik. Yang tadi Rasulullah SAW melaknat, Allah Ta'ala melaknat man sabba walidayhi, man la'ana walidayhi. Atau dalam redaksi lain man sabba walidayhi, yaitu orang yang mencela atau melaknat kedua orang tuanya sendiri. Itu gimana? Ya, la'anallahu man la'ana walidah. Allah Ta'ala melaknat orang yang melaknat orang tuanya sendiri. Orang yang melaknat orang tuanya sendiri ada dua macam. Yang pertama la'nat muayyan, yaitu la'an muayyan, yaitu melaknat langsung secara muayyan ke orang tuanya. Ya. Jadi melaknat kedua orang tua kandung, ya, orang tua kandung. Itu ada dua macam. Ya. Jadi ada la'nat al-mubasyarah, yaitu laknat langsung. Kayak gimana laknat langsung orang tua? Sebenarnya laknat, na'udzubillah min dzalik, mengatakan kepada kedua orang tua, dasar ibu terkutuk, terlanat gitu. Ya. Atau mendoakan keburukan kepada orang tuanya. Ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Gimana? Anda sampai nggak kegambar sih Pak, gimana orang ada yang mendoakan keburukan buat orang tuanya itu gimana? Ya. Orang yang nggak doain keburukan ke orang tuanya, nggak laknat orang tuanya, tapi membiarkan orang tuanya itu hidup terlunta-lunta gitu aja sampai mati aja, itu udah suatu keburukan maksimal itu. Kan waktu itu belakangan hari kan antum mungkin lihat videonya tuh Pak. Walaupun Nasrani, alhamdulillah bukan orang Muslim. Itu di videoin kemudian udah busuk ya di kamarnya. Na'udzubillah min dzalik. Taib, kalau laknat langsung itu jelas. Kalau itu laknat langsung orang tua, laknat langsung itu jelas. Na'udzubillah min dzalik.
nggak kegambar itu. Itu satu. Yang kedua, dan ini yang populer di hadis, maksudnya dimaksud dengan hadis penjelasan populer yang ini, yang keduanya. Melaknat kedua orang tua, laknat Allah kepada orang yang melaknat orang tuanya. Gimana? Yang kedua, tasabbaba fi la'nihi. Si anak ini menjadi sebab orang tuanya kena dilaknat, menjadi sebab kedua orang tuanya dijelekin. Bi an yasubba aba rajulin wa yasubba ummahu fayasubbal mashtumu walidal ladzi sabba wa yasubba ummahu. Yaitu dengan cara dia menjelekkan bapaknya temennya, bapak orang dijelekin. Dia jelekkan ibunya, sehingga orang yang merasa dilecehkan ibu bapaknya itu dijelekkan juga oleh dia. Faham nggak? Menjelekkan bapak kita, gitu, faham nggak? Ini kadang-kadang ada yang versi lebih ringan, tetapi masuk di sini. Dengan kita biasa orang Sumatera, bapak kau tuh, ya, bapak kau tuh peyang, itu misalnya mohon maaf nih, contoh dong. Kemudian orang yang merasa bapaknya, apa urusan bapak saya, gitu kan? Dia balikin, bapak kaulah tuh yang peyang. Jadi apa? Saling melaknat bapak orang. Maka orang yang pertama kali itu yang kena laknat ini, yang kena laknat. Kira-kira bapak mereka bakal peyang dua-duanya nggak kira-kira? Itulah urusan mereka, kepeyangan mereka ya. Tapi di sini siapa yang pertama kali? Dialah yang kena laknat. Makanya hati dia ngomong, bapak kau tuh, mama kau tuh, nah gitu. Nggak usah kayak gitu, ya. Tapi nggak boleh kita alasan ini sudah tradisi kami pak, gitu. Nggak. Tradisi yang melanggar syariat nggak kita jangan pakai, ya. Jadi nggak usah main bapak-bapakan lah, ya. Yang salah sih itu kok bapak orang yang dikait-kaitan, ya. Karena kebiasaan kayak di zaman kita kecil itu juga bapak-bapak orang tuh kita jelek-jelekin ya. Nembut nama teman pakai bapak, nama bapaknya, itu kan biasa kayak gitu tuh. Pak ya. Mau nggak Pak? Anda pas bagi rapot, ya anak bagi rapot, tiba-tiba teman anak Anda datang ke anak Anda, terus yang disebut bukan nama anak, nama Anda yang disebut. Andi, loh. Kok teman kamu manggil bapak? Gimana? Hah? Itu memang versi ringan itu. Tetapi kebiasaan seperti itu yang membuat bapak kita akan dihina oleh orang ini nanti, sama teman kita ini. Kalau kita suka manggil nama teman kita dengan nama bapak, nama bapaknya lucu, nama anaknya bagus Ahmad, tapi kita gimana caranya supaya menjelekkan si Ahmad ini? Cari nama bapaknya, ya, Sutejo misalnya, mohon maaf kesamaan nama, mohon maaf, nggak ada kan? Tejo gitu, kan orang-orang ketawa, nama dia bagus Ahmad, panggilnya Tejo, emang Tejo siapa? Bapaknya. Akhirnya jadi bahan bulian dia. Tejo, Sutejo, dibully kayak gitu. Ya orang itu balas balik nyari nama bapak antum. Ternyata nama bapak antum lebih dahsyat keburukannya dibandingkan itu misalnya. Sutiem misalnya, wah lebih parah. Tiem, iem, iteng gitu kan. Ini jadi ngata-ngatain. Jadi syatem, yaitu jadi celaan. Ya, ini yang kemudian Nabi SAW mengatakan la'anallahu man sabba walidah. Allah Ta'ala melaknat orang yang mencaci orang tuanya sendiri, atau mencaci langsung, tapi itu kurang tergambar. Yang ada di lapangan Indonesia terutama itu mencaci orang tua sendiri dengan cara mencaci orang tua orang lain, yang kembali kemudian nanti dicaci orang itu. Makanya Allah Ta'ala melarang kita mencaci dan menghina sesembahan orang lain. Bukan berarti kita setuju, bukan. Tapi jangan dihina, karena dia akan balik menghina sembahan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan menjadi penyebab, ya, yang menjadi penyebab dia akan yang mendapatkan laknat, ya. Kemudian dalam hadis lainnya riwayat Abdullah bin Umar dari Sa'id bin Jubair
Beliau bercerita, "Marra Ibnu Umar bi fityanin min Quraisy qad nasabu tayra wa hum yarmunahu." Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berpapasan melewati dua pemuda dari kaum Quraisy. Wa qad nasabu tayra. Dua pemuda Quraisy ini nasabu tayra, yaitu kayak gimana ya? Ada tiang kemudian dipasung gitu di apa ya? Nasabu tayra. Jadi ada tiang di ini tayr itu burung. Di apa yang namanya? Bahasa gimana sih Pak? Bahasa Pak? Di tancepin gitu, di apa ini? Ditempelin, dipacok, udahlah kita selesain aja lah kajian ini lah, susah juga sih. Dipasung gitu ya namanya. Kalau nasab itu ditancap gitu loh Pak. Ya gitulah, pokoknya ditancap tombak terus dipasung di situ, tempelin lah gitu. Ya. Qad nasabu tayra wa hum yarmunahu, dan orang-orang ya pemuda-pemuda ini yarmunahu. Ya mungkin yarmunahu di sini pakai ini, pakai apa? Pakai kok agak tulalit sedikit sih ya saya sekarang ini ya. Sejak minum ini. Ramyus sahm itu apa? Panah, dipanah. Ya, semacam itu atau ditombak dan semisal itu. Wa qad ja'alu li sahibi at-tayri kull khati'atin min nablihim falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu. Jadi mereka latihan sebagai training atau main-main gitu loh. Maka ketika Ibnu Umar kelihatan, jadi ketika mereka anak-anak pemuda-pemuda ini ngeliat Ibnu Umar, langsung berpencaran mereka, ketakutan gitu, kabur. Faqala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, "Man fa'ala hadza la'anahu Allah." Siapa yang melakukan ini, Allah laknat. Man fa'ala hadza? Siapa yang melakukan ini? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ar-ruh gharada. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang hidup itu sebagai sasaran. Taib. Sasaran. Lah, kalau berburu, ini beda. Kalau berburu untuk antum berintifa', untuk mengambil manfaat dari zat yang diburu ini, seperti dijual atau dimakan, fadl. Boleh. Karena dalam Islam as-sayd itu berburu boleh, kecuali ketika lagi berihram. Itu nggak boleh berburu. Ya. Dan bukan di tanah haramain, berburu nggak boleh di tanah haramain. Tapi kalau berburu bukan tujuan untuk intifa itu mengambil manfaat, bukan mengambil manfaat dari zat yang diburu, maka nggak boleh masuk dalam hadis ini. Masuk dalam hadis ini seperti apa? Ya, menjadikan binatang sebagai sasaran mainan untuk dilempar-lempar. Ini masuk dalam laknat. Karena binatang ini masih punya ruh. Baik itu burung, bahkan tikus sekalipun. Bahkan tikus, walaupun binatang tersebut khabith, Rasulullah memerintahkan untuk dibunuh. Rasulullah memerintahkan untuk dibunuh, bukan disiksa. Gharad itu sasaran. Ya. Dan di sini imma buat training, imma buat main-main, enggak boleh. Training latihan. Enggak boleh latihan dengan yang punya ruh, enggak boleh. Apalagi manusia pula, ditaruh apel di sini. Subhanallah, kayak di film-film. Ditaruh apel di atas, terus ditembak gitu. Kenapa? Ya itu kan kalau khilaf dikit kan udah selesai, the end, ya. Itu nggak boleh. Untuk training nggak boleh. Walaupun trainingnya serius, tetap nggak boleh dengan yang ada rohnya. Begitu juga dengan yang banyak tidak disangka-sangka oleh orang mungkin. Ya. Mancing cuman buat main-main. Nggak usah disebut namanya, karena direkam, ntar dimasukin TV repot, anaknya yang repot, antum nggak apa-apa.
Ya. Mancing. Enggak, kalau misalnya mancing, ngambil, pancing, kemudian taruh lagi, tujuannya edukasi, itu masih boleh. Edukasi sini apa? Ini namanya adalah ikan ini. Itu masih mungkin boleh, masih boleh. Karena ada intifa di situ. Ada intifa. Apa intifa? Mengambil manfaat, edukasi. Udah gitu doang. Ya, bukan buat having fun ya. Ini bedakan. Kalau cuma having fun, jangan. Having fun itu kan ya main-main. Tapi ini untuk edukasi. Karena ada kamera. Ya, ini kita mau tahu yang di sungai ini ikan apa aja. Maka kemudian dipancing, set. Kan sakit juga itu mungkin biasanya. Kena dijerat. Nah, ini nih. Ya, kita lepas habis itu. Nih, ini ikan ini namanya. Ikan ini emang hidup di habitatnya di sini. Ini edukasi. Namun edukasi itu pun secukupnya, enggak selalu terus menerus nyari terus. Termasuk juga untuk mancing main-main saja dengan umpan binatang. Dengan umpan binatang, walaupun cuma cacing. Cacing, binatang yang mungkin remeh lah. Tapi enggak, ini kata Nabi SAW, ruh, punya ruh. Cacing punya ruh. Dia gerak itu bukan karena kena angin, ya. Dia gerak emang ada ruhnya. Kalau dipotek silahkan. Tapi cuman buat apa? Main-main doang. Supaya kepancing-pancing ikannya nanti diinin, kepancing dimain-mainin doang. Nggak boleh. Nggak boleh ini. Ya. Tapi kan saya dapat intifa di sini, benefit apa? Uang. Karena nanti kan video ini banyak yang nonton, terus saya dapat duit banyak. Nah, ini makin mungkinan ngeselin. Ya, siksaan yang antum berikan ke binatang ini, antum dapat uang dari situ. Antum tidak intifa dari apa? Dari binatangnya. Antum tidak mengambil manfaat dari binatang ini, tapi antum mengambil manfaat dari hal lain yang membuat dia tersiksa. Gitu. Ada juga bebek atau ayam diikat di rawa buaya. Ini bukan rawa buaya Jakarta, bukan. Diikat di rawa atau di kali yang banyak buayanya, ser gitu kan. Wah, terus abis itu buaya yang di sana ngejer gitu kan. Kita ini apa? Tarik lagi sampai hampir. Nah, ini masuk ini. Menjadikan binatang yang masih punya ruh sebagai gharad, sasaran, dan ini main-main. Nggak ada edukasi di sini, nggak ada edukasi di sini. Apa edukasinya coba? Nggak boleh seperti ini. Ya, masuk semua. Nah, maka ini anak-anak kita, cucu-cucu ya, kadang-kadang ada binatang apa dimain-mainin. Ya. Ya, jadi sasaran ya. Contoh misal ada bekicot di pohon pisang, di pohon apa gitu, banyak bekicot. Terus kita jadi sasaran anak-anak ya, biasanya anak-anak, orang tua masih kayak gini aja udah pertanyaan nih. Dijadiin sasaran pakai lempar batu, ceplak. Ini nggak boleh. Bisa kena laknat. Jadi kita kasih tahu tuh anak-anak. Tapi jangan kita doain, mal'un, itu jangan. Mal'un artinya terlaknat, enggak. Ajarin. Bukan ajarin lemparnya, ajarin apa? Bahwasanya ini apa? Tidak boleh, nak. Ini bisa dilaknat oleh Allah, nanti kena kutukan kamu. Allah nanti enggak ridho, enggak boleh. Itu binatang, dia punya hak hidup, biarin. Iya, apalagi kan udah bekicot, kemana-mana rumah dihancurin. Ya kasihan. Gitu, kasih tahu ke anak-anak. Kasih tahu juga hadisnya. Kadang kita tuh melarang seseorang atau melarang anak, enggak membawa ayat, enggak membawa hadis, minimal kita bilang aja, Allah enggak suka kamu kayak gini, atau Rasulullah melarang itu. Jadi anak itu punya kebiasaan, dia rela dilarang, rela disuruh karena dedikasi ke Allah dan taat pada Rasulullah gitu loh, dari kecil. Jadi bukan ke orang tua aja, memang ada lillahi ta'ala. Anak itu kalau udah dari kecil terdidik lillahi ta'ala itu, Masya Allah Pak, ketika kita tua nanti ngurus kita itu emang lillahi ta'ala gitu loh. Gitu ya. Begitu. Wallahu a'lam. Sebentar lagi mungkin syuruknya. Jika ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan atau tidak Pak? Ya, fadhal. Jadi yang terkait dengan pisau membela orang salah tadi Ustaz.
Iya. Ada bukan profesi yang melakukan pembelaan ini, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana pertanyaan adalah bagaimana hukumnya terkait dengan harta yang didapatkan dari situ? Pembelaan di sini hak nggak gitu masalahnya? Bukan ya, ini bukan masalah pekerjaan. Ya, ada kasus-kasus yang apa namanya dia membela suatu kasus terus supaya ringan gitu jadi, Ustaz. Ya. Meringankan kasus itu menjadi tidak terlalu berat bagi tersangka. Gitu. Ya. Jadi semua pakar hukum itu kan tahu hukumnya setimpal buat orang ini apa, buat kliennya apa sebenarnya gitu loh. Jadi dilihat. Makanya ahli hukum itu juga perlu tahu sisi syariatnya. Ya, karena ini kan hukum syar'i. Jangan sisi perdata atau pidana aja. Jadi harus tahu sisi syariatnya. Orang ini memang bersalah. Tetapi kalau dari segi tinjauan hukum tindak pidana atau perdata di Indonesia misalnya, kalau ditegakkan pada dia akan mendapatkan hukuman yang berat, yang secara syar'i ada beberapa pertimbangan dia untuk jangan sampai kena hukum seperti itu. Misal dia ini dai misalnya, ya dai, dia punya salah, ya. Nah, tapi kalau misalnya dibiarkan, tidak di backup, maka orang yang menuntut juga punya ahli hukum, yang mana penuntut ini ahli hukumnya itu akan memprovokasi untuk membuat dia mendapatkan balasan yang jauh lebih berat daripada hukumannya. Ini para pakar hukum tahu. Tanya beliau. Ya kan Pak ya? Tahu. Jadi pertimbangannya banyak. Jadi misal antum pengacara, antum pakar hukum, ahli hukum, dan sudah tanda tangan antum sebagai kuasa hukumnya fulan, misal ana dai ini, ana punya kasus, ana memang salah, misal di kajian ana nyebut merek atau nyebut nama dai, padahal beliau nyebut terus ana keikut gitu kan. Yang pihak yang disebut nggak terima, ya, karena merasa dicemarkan dan terbukti di video ini banyak orang, lebih dari sekian orang udah memenuhi syarat, alat bukti sudah ada dan seterusnya. Wah, ini kemudian masuk dalam undang-undang sekian, pencemaran nama baik, anak berpotensi dipenjara sekian tahun atau minimal denda sekian ratus juta misal. Nah, pertimbangan syariat, antum sebagai ahli hukum dan ahli syariat juga tahu, ini Ustadz kalau cuman karena nyebut sekali merek itu juga karena terprovokasi oleh beliau, ini kan nggak deserve gitu, nggak layak Anda dapat segitunya gitu. Dakwah tertutup, pencemaran nama tercemar, kemudian fitnah, belum lagi spekulasi orang-orang, belum nanti media itu akan memblow up. Wah, ini harus dilindungi gitu loh. Nah ya, makanya tadi Anda bilang, kalau memang pertimbangannya orang ini tidak berhak dihukum segitunya, maka antum berhak untuk apa? Melindungi. Dan bukan masuk dalam laknat ini, bukan. Tetapi sebagai ahli hukum juga perlu nasihati kliennya. Antum tuh salah Pak Ustadz, tetap ini salah. Ana bela antum bukan karena antum nggak bersalah, tapi karena ana khawatir dakwah antum ketutup, kemudian fitnah lebih besar. Jadi itu yang ana pertimbangkan, bukan gitu. Ahli hukum seperti itu, yang sesuai syariah ya. Iya, gitu, seperti itu. Tapi kalau udah jelas, ahli hukum ini tahu ini memang tidak pidana ini, Ustadz salah, bener ini udah salahnya fatal ini. Dan antum tahu ini hukumannya dari pemerintah, dari hakim itu cocok hukumannya. Dari pengacara sana juga seberang juga ya memang berhak gitu untuk menuntut seperti ini. Misalnya anak korupsi, naudzubillah min dzalik ya. Anak kerja misalnya di travel, kemudian anak korupsi uang travel, kemudian anak menipu jemaah dan seterusnya. Dan itu udah berulang kali dan banyak yang mengadu melapor. Ya, maka yang seperti ini ya gimana ya? Ya, apalagi urusan duit, antum juga berduit kan, duit kan ya. Maka kalau ini tetap antum backup, padahal ini nggak boleh di backup gitu loh.
dan hukumannya akan sesuai insyaallah, maka penghasilan antum haram. Kalau kliennya ana, antum tetapin ini Pak Ustadz, sekali liqa itu 3 juta misalnya. Ada berapa liqa? 5 liqa. Udah kayak tarbiyah aja liqa ya. Maka kemudian dapat uang 15 juta misalnya, belum fee suksesnya berapa? Ya haram. Lah terus udah terlanjur nih, udah transfer nih, gimana duitnya? Balikin. Tapi dia nggak mau dibalikin, gitu loh. Ya kalau itu yang terjadi, kontak ana habis itu ya. Kasih tahu ana ya, lumayan kan. Nggak kasih fakir miskin kok habis ini. Seperti itu ya. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Ada pertanyaan dari jamaah saat ini, maksudnya gini Pak, dalam rangka mencari mana pahala yang lebih besar ya Pak. Ya. Nah, antara salat subuh kan sunnahnya panjang dan kemudian berbenturan dengan jam kajian gitu. Misalnya supaya kajian lebih panjang, karena kalau salat subuhnya diperpendek, ini mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal salat subuh panjang. Salat subuh panjang lebih afdal. Bukan kajian, bukan diperpendek demi salat subuh, enggak. Kenapa? Karena salat subuh itu ibadah primer dia. Sementara kajian itu ikutan atau sekunder. Maka nggak apa-apa imam untuk membaca sesuai dengan sunnahnya dipanjangkan, nggak apa-apa. Ya seperti itu, karena sunnahnya subuh panjang itu udah baku dari asalnya. Ya, sementara kajian itu hanya suatu sunnah ikutan yang sifatnya itu bisa kapan aja, nggak hanya setelah subuh gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau memang imam berpandangan dipendekin sedikit lah gitu, karena ini supaya kajiannya lebih, itu juga nggak masalah. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan, selama itu sunnah, boleh sunnah disedikitkan sedikit dan kebutuhan itu ditunaikan nanti, bisa boleh. Kayak Rasulullah SAW ketika lagi jadi imam, kemudian ada seorang ibu yang anaknya itu teriak-teriak gitu, nangis. Maka Rasulullah pun meringkas bacaannya, khawatir ibunya terfitnah, gitu loh. Jadi karena ada hajat jemaah, maka silakan. Kayak misalnya jemaah ini memang ke masjid ini subuh karena pengen kajian, maka silakan untuk diringkas, nggak apa-apa. Tapi tetap hukum asalnya adalah yaitu dipanjangkan, nggak, lebih afdol gitu. Lagi pula kajian juga panjang biasanya, begitu. Seperti itu Pak. Ya, oke. Ya mungkin cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.